Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisa Bekuntu Amas dengan NIM 94142235. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang data panel. Yang pertama, konsep umum data panel. Data panel atau sering juga disebut data longitudinal atau data cross-sectional time series merujuk pada jenis data yang mencakup observasi dari berbagai unit observasi, misalnya individu, perusahaan, negara yang diamati pada negara beberapa waktu yang berbeda. Ini mencakup kombinasi dari data seksional pada satu titik waktu dan data time series observasi sepanjang waktu. Data panel biasanya digunakan dalam analisis ekonometrika dan ilmu sosial untuk memahami perubahan dalam perilaku variabel dari waktu ke waktu dan antar unit observasi. Konsep umum data panel meliputi yang pertama, unit observasi. Data panel terdiri dari unit-unit observasi yang diamati. Unit observasi dapat berupa individu, rumah tangga, perusahaan, negara, atau lainnya tergantung pada konteks penelitian. Yang kedua, waktu. Data panel mencakup pengamatan dari unit-unit observasi pada beberapa waktu yang berbeda. Waktu dapat diukur dalam periode berbeda-beda, seperti berbulan, tahunan, dan lain-lain. Yang ketiga, data panel juga mencakup berbagai variabel yang diamati untuk setiap unit observasi pada setiap waktu. Variabel ini dapat berupa variabel dependen, variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan, dan variabel independen, variabel prediktor atau variabel kontrol. Yang keempat, struktur data. Data panel memiliki struktur yang unik, di mana setiap baris mewakili satu unit observasi pada satu titik waktu tertentu. Oleh karena itu, data panel memiliki dimensi tambahan dibandingkan dengan data cross-sectional atau data time series tunggal. Yang kelima, keuntungan. Data panel memiliki keuntungan dibandingkan dengan data cross-sectional atau time series tunggal. Dengan menggunakan data panel, peneliti dapat memperhitungkan variasi antar unit-unit observasi dan variasi dalam waktu sehingga memberikan informasi yang lebih kaya, sehingga memberikan analisis yang lebih mendalam tentang hubungan antar variabel. Dan yang keenam, analisis. Data panel dapat dianalisis menggunakan metode-metode ekonometrika panel yang mencakup estimasi model efek tetap fixed effect, estimasi model efek acak, dan pengujian heterogeneitas dan autokorelasi panel. Data panel sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, ilmu sosial, kesehatan, dan sains lingkungan. Mungkin peneliti untuk memahami. Bentuk umum data panel. Bentuk umum data panel mencakup struktur yang memuat informasi tentang unit-unit observasi pada berbagai waktu. Biasanya data panel diorganisir dalam bentuk tabel dengan baris yang mewakili unit-unit observasi dan kolom yang mewakili variabel-variabel yang diamati pada waktu tertentu. Berikut adalah bentuk umum data panel seperti yang saya tampilkan pada layar. Unit observasi merupakan entitas atau subjek yang diamati dalam penelitian seperti individu, rumah tangga, perusahaan, atau negara. Waktu melambangkan titik waktu atau periode waktu. Ketika observasi dilakukan, data panel mencakup pengamatan pada berbagai waktu yang diwakili oleh kolom-kolom dalam tabel. Variabel yang diamati pada setiap unit observasi dan pada setiap titik waktu. Biasanya variabel ini dapat dibagi menjadi variabel dependen yang ingin diprediksi atau dijelaskan, dan variabel independen, variabel prediktor atau variabel kontrol. Y merupakan nilai observasi dari variabel tertentu pada unit observasi, KI pada waktu KT. Data panel memiliki keuntungan dalam memungkinkan analisis variasi antar unit observasi dan variasi dalam waktu. Ini memberikan informasi yang lebih kaya dan memungkinkan analisis yang lebih
mendalam tentang hubungan antar variabel dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, jenis-jenis regresi panel. Jenis-jenis data panel dapat dibagi berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu dari unit-unit observasi dan waktu-waktu pengamatan. Beberapa jenis data panel yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, data panel yang memiliki pengamatan untuk setiap unit observasi pada setiap waktu yang diamati. Dalam data panel ini tidak ada unit yang hilang atau tidak lengkap dalam setiap waktu. Ini membuat analisis lebih mudah karena tidak perlu menangani kekosongan data. Yang kedua, data panel di mana tidak semua unit observasi diamati pada setiap waktu yang sama. Beberapa unit observasi mungkin memiliki pengamatan pada beberapa waktu, sementara yang lain mungkin tidak. Data panel ini memerlukan perhatian khusus dalam analisis karena kekosongan data dapat mempengaruhi hasil. Yang ketiga, data panel di mana pengamatan dilakukan pada unit-unit observasi yang sama pada waktu yang berbeda. Ini mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu untuk setiap unit observasi. Jenis data panel ini umumnya digunakan dalam penelitian tentang perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Yang keempat, data panel di mana pengamatan dilakukan pada berbagai unit observasi pada satu waktu tertentu. Ini memungkinkan perbandingan antara unit-unit observasi pada titik waktu yang sama. Data panel ini sering digunakan untuk memahami perbedaan antar kelompok pada suatu titik waktu tertentu. Yang kelima, data panel di mana semua pengamatan digabungkan ke dalam satu set data besar tanpa memperhatikan perbedaan waktu atau unit observasi. Pada jenis data panel ini, semua pengamatan dianggap sebagai satu kesatuan tunggal dan analisis dilakukan secara agregat. Yang keenam, data panel ini di mana pengamatan dilakukan pada waktu yang berbeda untuk setiap unit observasi. Data ini sering digunakan untuk menganalisis tren waktu dan dampak perubahan variabel independen terhadap variabel dependen dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, data panel di mana pengamatan dilakukan pada beberapa unit observasi pada waktu yang berbeda. Data ini memungkinkan analisis yang mendalam tentang perbedaan antar unit observasi dan perubahan dari waktu ke waktu. Pemahaman tentang jenis-jenis data panel ini penting memilih metode analisis yang sesuai dan menginterpretasikan hasil yang benar. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.